semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum nanti kita materi, nanti kita akan dipandu oleh Mas Dimas. Pasti sudah ada yang pernah lihat, baik itu secara online maupun offline. Cuman sebelumnya kami mohon semuanya diletakkan dulu. Semua yang dipegang diletakkan dulu. Servernya ini panas. Mungkin karena ya hawanya panas ya, jadi panas ya. Iya, jadi saya sampai pengen nyumbang ngasih atau tak kipasi gitu ya biar ini. Enggak, masalahnya itu overheat ini servernya jadi down. Ya kalau di Surabaya saya bantu, masalahnya ke Jakarta dulu. Sampai sana udah selesai. Ya, jadi nanti masalah teknis saya yang awal. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, saya pengen paling enggak ini nanti malam itu datanya sudah masuk 30%. Ya, jadi intinya kenapa saya memaksa untuk teman-teman segera input ya. Bisa jadi selesainya lebih cepat. Karena apa? Takutnya error. Ya, karena nanti di tanggal 18 semua narik. Semua itu narik. Jadi kalau bisa 5 hari sebelum itu nggak punya data di paper. Ya, usahakan ya. Terus sebenarnya yang bikin susah itu saya nggak ngomong target ya. Jadi ngomong oh itu 34.600 gitu ya untuk satu periodenya, enggak. Ibaratnya teman-teman ini pasukan yang siap apa ya, kalau satu itu nggak kerasa, tapi kalau satu semua banyak ada 300-an orang itu sangat berarti. Misal satu data itu ya berkurang 300. Sebenarnya non mandatory itu adalah kebutuhan sesuai dengan objeknya. Ya, kalau memang dia ditanya dan bisa menjawab, ya langsung ditanyai. Masalahnya kadang-kadang, Yus boleh hitungan dewe gitu ya. Nah kayak gitu pasti ngawur semua kan? Kan gitu. Paling nggak yang mandatory dan non mandatorinya sekitar ya 20% sampai 25% itu udah oke. Sebenarnya ya kalau saya cek per blok ya. Nah masalahnya gini. Jadi memang ada kebijakan di setiap kabupaten kota ya. Karena gini. Untuk tahun 2025 ya. Jadi program-programnya, misal ini saya tanya ya. Misal yang di pegunungan ya, itu didata, ada di preis. Kira-kira pekerjaannya apa? Objeknya. Petani, misal pemerintah ngasih program, itu kira-kira dikasih program apa? Subsidi pupuk. Ya. Terus ada yang misal di mana ya? Yang di laut, yang subsidi BBM. Kalau yang toko kelontong di tengah-tengah kota gitu, yang pesisiran perbatasan kota, modalan itu sebenarnya kita membedakan. Jadi yang untuk UMKM itu rate-nya khusus karena usahanya jelas. Nah itu kita biasanya subsidi bunganya atau kita bikin program bunga rendah kayak gitu ya. Nah tapi masalahnya bukan di situ, di SDM-nya. SDM-nya ini terlalu takut. Kalau yang baik terlalu takut, yang jelek gak mau bayar. Bener ya? Nah itu. Nah makanya sebenarnya itu kita harus clusteris lagi. Jadi di mana yang paling cocok programnya, harusnya ini dipisahkan sama gini wis. Ada yang keliling itu misal bawa gerobak ya, dia jual ini deh bakso, itu cocoknya dikasih program apa? Dia sudah punya, gimana? Modal ganti mobil berarti. iklan dicari orangnya pindah-pindah. Enggak, jadi gini, kemarin itu yang benar adalah kayak ini, penerima subsidi tabung 15 kilo itu harusnya 15 kilo tapi mungkin disubsidi. Kalau yang 5 kilo kayaknya sudah ada ya. Maksudnya gini,
mungkin khusus untuk pedagang yang memang keliling gitu kan. Kalau beli yang kayak 5 kiloan itu nggak terlalu cepat habis. Biar teman-teman tahu nanti ini tuh buat apa. Kalau ditanyai pasti apa kemarin itu banyak eker-ekeran. Aku kok nggak didata? Ya benar ya. Dan ada yang berani data? Berani, tapi biasanya nggak dikirim. Ya benar ya. Oh ya benar berarti. Nggak gini, sebenarnya nggak ada masalah itu dikirim apa enggak. Jadi itu kan di luar rilis. Jadi itu sebenarnya feedbacknya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau ngomong saya dapat apa, ya dapat manfaat dari pemerintah, tapi kita belum tahu sampai saat ini apa yang harus diberikan ke Bapak Ibu yang sesuai dengan usahanya. Ya, jadi nggak semuanya bentuknya uang, bukan sinterklas soalnya ya. Kalau sinterklas nggak punya uang ya, sebenarnya kado. Nah, ibaratnya gini. Biar tahu manfaatnya ini apa. Kemarin itu saya sudah sempat manfaatkan ini sebagai peserta pelatihan literasi bantuan hukum dan kelembagaan untuk UMKM ya. Nah ini nyatanya saya tanya ini sama bidang saya gimana, sudah bisa? Iya, tapi ada yang jawabnya gini Pak, saya nggak punya usaha. Waduh, padahal itu datanya loh ya. Kira-kira kenapa kok jawabnya nggak punya usaha? Nah, pinter. Yang ditelepon ya kemarin? Enggak, ternyata. Jadi apa namanya? Itu bisa jadi dua. Kesalahannya mungkin karena dia takut kena pajak. Kemarin ada yang dapat WA nggak ini apa? Dirjen Pajak Gadungan. Banyak ya. Saya juga ya. Padahal saya nggak didata. Itu. Jadi itu jangan dihiraukan ya. Jadi kalau dia resmi itu paling nggak biasanya ada centang birunya. Kalau nggak gitu, dia tanya-tanya itu bukan apakah benar data Anda. Ya wis tahu itu datanya, ya kan? Itu sebenarnya udah apa ya? Sudah rahasia umum ya. Apalagi musim pilkada, ya. Jadi sebenarnya datanya ini itu untuk teman-teman paling nggak nanti Kabupaten Malang untuk bisa intervensi, ya. Paling nggak ini nanti di database-kan. Nanti pelatihan itu semuanya dari situ. Jadi kita tandai mana yang cocok untuk pelatihan A, B, C, D, E. Betul. Kalau dipukul rata, takutnya nanti ini apa? Betul. Jadinya cuma dapat snack. Ya, nggak dapat ilmu. Karena, nah, misalnya gini, yang paling penting itu adalah ketika orang yang butuh ketemu sama peluang, ya. Kalau dia nggak butuh tapi diundang, ya paling cuma datang, gitu ya. Tahu saya memposisikan saya sebagai enumerator ya. Jadi di materi yang dulu ya, mungkin masih ada yang ingat sedikit. Kategorinya itu kan cuman ada menetap dan tidak menetap, ya. Nah kita ini fokusnya hanya yang tidak menetap, gitu ya. Nah terus ada 3 kan ya. PKL, keliling, dan lainnya. Nah kalau PKL wujudnya kan jelas ya, pasti. Yang nggak pasti ini sebenarnya keliling. Nggak pasti dalam artian nggak pasti ketemunya. Kadang di rumah sisipan, apalagi musim kondangan. Ya. Nah ini kalau nyeripeti itu di skip aja. Karena itu capek loh janjian sama orang itu. Kemarin saya ngawal ini loh, apa? Tukang bakso ya, ada 2, tak cari, Pak tunggu sini, iya kok gak ada, iya Pak sampai kelamaan, lah saya masih di yang bakso satunya gitu. Jadi itu sangat melelahkan, ya. Jadi fokusnya cuma di PKL dan lainnya, tahu lainnya ya. Nah kalau online ini masalahnya goib, nggak kelihatan, ya yono wonge ora gitu. Nah kalau warlock berani datang. Lah kalau yang tadi datanya habis terus pindah, bingung ya, tanya RT RW dulu. Tapi kadang nggak ngerti kan, itu online nggak ngerti gitu ya, karena nggak kelihatan memang. Nah mungkin gini, ada tips and trick. Kemarin saya sudah muter. Jadi ini karena tapi acuannya pakai prelis ya atau non prelis. Jadi gini,
ada kemarin itu yang paling cocok itu kayak laundry, ya, kos-kosan, ya, sama tukang jahit, tukang gali subur, apa ya, pangkas rambut, dan asal gini ya, ini jadi saya membantu untuk online kan, kayak gitu ya. Jadi kalau dia ada nomor teleponnya boleh, ya. Kalau nggak ada, tapi dia berusaha untuk, oh iya saya online dan dia dimasukkan omset ke yang wilayah pemasarannya itu online, itu boleh. Tapi dengan syarat nanti Pak ini harus beneran online ya, di telepon itu harus nyambung, ya. Jadi usahakan memang bisa di online kan. Jangan kalau memang wah sembuh mas kayak gitu, ibaratnya laundry yang bener-bener dia nggak terjemput, jangan dimasukkan. Kos-kosan kontrakan yang benar-benar dia nggak ada nomor telepon untuk dikontak, yang dia tanya jangan, ya. Nanti karena pasti ada uji petik ke situ, ya. Biasanya Malang ini favorit untuk diuji petik. Kira-kira sing punya bapak ada wujudnya enggak? Paling orangnya di Surabaya yang punya, ya kan? Nah maksud saya bukan nggak boleh ya. Tapi ini kan teman-teman dari kebanyakan masyarakatnya Kabupaten Malang ya, itu kan pengen memberdayakan masyarakatnya sendiri kan gitu sih. Ya yang lihat mata aja, yang memang harus dibantu. Tapi ojo sih, misal gini ya, yang miskin tidak apa-apa, ya nanti kategorinya nanti bantuan yang memang untuk rakyat miskin. Tapi karena based on-nya usaha, miskin yang punya usaha, ya. Soalnya gini. Kadang di sawah ketoke wong iki gak duwe apa-apa padahal itu lahannya banyak. Ya benar ya. Nah kira-kira dikasih fasilitasi apa kayak gitu? Legalitas sawah saat ini buat modal beli sawah lagi. Ya jadi gini, jadi orientasinya kita itu ke pelaku usaha yang mau kerja. Jadi kayak dia itu sebenarnya masih butuh bantuannya pemerintah, dan pemerintah masih bisa bantu. Tapi kalau yang memang dia itu kayak usahanya apa, oh ya punya franchise A B C D E, kira-kira bantuannya apa? Gak perlu dibantu, tapi perlu didata kan? Kenapa?